Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sheila Taradia Habib raih juara 1 program pemilihan Wira Usaha Muda Pemula Berprestasi 2021. Sheila Taradia Habib mengharumkan nama Lampung dengan menjadi satu-satunya wakil Lampung dan meraih juara 1 program pemilihan Wira Usaha Muda Pemula Berprestasi tahun 2021 dengan kategori industri kreatif yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di usia yang masih muda, perempuan kelahiran 29 tahun silam ini telah menjadi pengusaha di bidang kecantikan dengan produk andalannya Bimi Nourishing Balm. Skincare lokal terbaik dari alam untuk ibu dan anak berbahan utama turunan lebah yang kaya akan manfaat. Sempat tak yakin untuk mengikuti kompetisi tahunan bergengsi ini, Sheila memberanikan diri untuk submit proposal bisnis pada Agustus 2021 dengan membawa nama Lampung. Jika kabupaten atau kota lainnya memiliki 3 bahkan 4 perwakilan, maka dari Lampung hanya dirinya yang mengumpulkan proposal bisnis. Ia mencoba percaya diri, terlebih usahanya tak sebatas memberdayakan 300 lebih ibu rumah tangga di Lampung untuk produktif di tengah pandemi dengan jualan online. Namun juga mengajari mereka melek digital dan sejahtera secara finansial, lahir dan batin melalui program Berjuang Bareng Bimi. Perempuan cantik ini mengaku sempat tak berharap banyak karena setelah 1 bulan berlalu belum ada kabar dari Kemenpora. Dirinya berpikir tidak akan masuk, namun ia dikabari melalui WhatsApp oleh pihak Kemenpora awal Oktober lalu kalau ia masuk 40 besar dari 426 peserta seluruh Indonesia. Diharuskan ke Jakarta untuk presentasi depan juri, Sheila berangkat ke Jakarta di 22 Oktober 2021 untuk mengikuti seleksi tahap 3 yakni penjurian tatap muka. Lalu di 26 Oktober ia lolos masuk grand final 3 besar sebelum akhirnya dinobatkan menjadi juara 1. Putri pasangan Habibur Rahman dan Nurul Uyun Indraguru itu mengaku mempersiapkan presentasi hanya 2 hari saat masuk 40 besar dan hanya mempersiapkan materi presentasi semalam ketika masuk 3 besar. Hanya diberi waktu 1 menit untuk membeberkan siapa dirinya dan apa yang dilakukannya. Presentasinya yang padat, lugas dan jelas juga tepat waktu ternyata mampu memikat para juri. Menurutnya dengan membuat ibu bahagia dan sejahtera pasti menghasilkan rumah tangga harmonis serta anak dan suami yang bahagia pula. Melalui produk utama Bimi Nourishing Balm atau pelembab serbaguna, Sheila juga mampu menjual 10.000 piece per bulannya. Berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung akan lakukan penyekatan di batas wilayah kota pada libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali berencana melakukan penyekatan pada batas wilayah kota saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Rabu 27 Oktober 2021 mengatakan bahwa pihaknya akan hadirkan posko penyekatan di setiap perbatasan. Hal itu menurutnya untuk menjaga kondusivitas penanganan dan penyebaran COVID-19. Untuk saat ini, Kota Bandar Lampung berada dalam status PPKM dengan level 2. Kemudian, di saat yang sama, Kota Bandar Lampung berada dalam kondisi zona kuning sebaran COVID-19 dengan total kasus positif COVID-19 secara akumulatif sebanyak 11.320 kasus. Rincian 10.515 pasien telah selesai menjalani isolasi dan 793 orang telah meninggal dunia. Sementara sisanya masih menjalani masa isolasi. Eva mengatakan nantinya pada pos penyekatan akan mengecek keterangan negatif COVID-19 dengan bukti legal terlampir. Sementara itu untuk diinformasikan, kewajiban tes PCR rencananya akan diterapkan untuk seluruh moda transportasi umum seperti pesawat, kereta api jarak jauh, dan sebagainya. Hal itu telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
yakni Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers pada Senin 25 Oktober 2021 kemarin. Menanggapi itu, penyedia layanan transportasi publik mengaku tengah menunggu arahan lebih lanjut. Saat ini belum ada instruksi terbaru mengenai rencana di saat Natal nanti, kata manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Jaka Jakarsi. Saat ini ia menjelaskan moda transportasi tersebut masih menggunakan dua pilihan keterangan bebas COVID-19, yakni rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan PCR berlaku 2 kali 24 jam. Hal serupa dikatakan Kepala Terminal Rajabasa, yakni Hari. Saat ini kondisi Terminal Rajabasa masih didominasi perjalanan antar kota dan antar kabupaten. Bagaimana setelahnya, ia menunggu instruksi tertulis dari Kementerian Perhubungan maupun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat. Berita selanjutnya, mahasiswa korban penganiayaan laporkan kejadian ke polisi. Video viral bentrok sejumlah mahasiswa di lingkungan kantin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berujung laporan polisi. Laporan polisi dibuat oleh Ibnu Rahul berusia 18 tahun yang merupakan mahasiswa yang mengaku sebagai korban penganiayaan oleh sejumlah orang ke SPKT Polresta Bandar Lampung pada Rabu 27 Oktober 2021. Ibnu menjelaskan perkelahian tersebut bermula dari sebuah kesalahpahaman. Menurutnya saat itu dia datang ke UIN Raden Intan Lampung untuk mengunjungi teman-temannya. Korban diketahui merupakan salah satu mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Lampung. Saat itu korban datang ke UIN dengan temannya berboncengan, kemudian menyalip motor salah satu terduga penganiayaan. Hal tersebut kemudian menimbulkan cekcok di antara keduanya. Hingga akhirnya Ibnu dan salah satu temannya sampai di kantin yang menjadi lokasi pengeroyokan. Saat itu Ibnu mengatakan pelaku sengaja membuntutinya hingga ke parkiran kantin. Lantaran hal tersebut, Ibnu mengaku sempat memukul pelaku terlebih dahulu. Saat itu pelaku kemudian pergi dan Ibnu memutuskan untuk minum di kantin bersama rekan-rekannya. Namun selang beberapa lama pelaku kembali lagi dan membawa rombongan. Saat itu teman-teman Ibnu yang lain sempat kabur sementara Ibnu terkepung di dalam kantin dan dipukuli. Tidak hanya menggunakan tangan kosong, para pelaku juga memukul korban dengan menggunakan kursi dan gelas yang ada di kantin. Lantaran dikeroyok, Ibnu yang sempat tidak sadarkan diri akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan luka di bagian kepala. Sementara itu, kerabat korban Amin Fauzi mengatakan pihak keluarga akhirnya memutuskan melaporkan perkara tersebut ke kepolisian lantaran tidak ada iktikat baik dari para terduga pelaku. Berita selanjutnya, pemeriksaan 4 kru YouTube Ustadz Nasihin terkait video rekayasa pembegalan. Kepolisian daerah Lampung tidak hanya meminta klarifikasi Ustadz Nasihin terkait video viral dibegal di Lampung. Polda juga mendalami sejumlah konten video Ustadz Nasihin yang diduga merupakan hasil rekayasa. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, selain Ustadz Nasihin, polisi juga memeriksa 4 kru video YouTube. Pemeriksaan terhadap 4 kru tersebut dilakukan secara intensif sejak Senin 25 Oktober 2021. Namun sayangnya aparat kepolisian belum dapat membeberkan identitas 4 orang kru tersebut yang saat ini masih menjalani pemeriksaan. Pandra menambahkan tim penyidik Subdit 3 Ditkrimum terus mendalami materi pemeriksaan terhadap Ustadz Nasihin dan 4 orang krunya. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkara tersebut. Pemeriksaan juga berlanjut terhadap konten video lain yang dibuat oleh Ustadz Nasihin. Adapun judul video yang ikut dilakukan pemeriksaan yakni biawak besar masuk toko, 2 bocah kabur Bayo ditinggal sendirian termasuk video rekayasa pembegalan di akun channel YouTube Ustadz Nasihin. Sebelumnya, Ustadz Nasihin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lampung karena video rekayasa pembegalan yang mereka produksi dianggap merusak citra nama daerah dan masyarakat Lampung.
Berikut pemaparan dari Kabid Humas Polda Lampung. Dengan adanya tayangan video yang sempat beredar di masyarakat tentang adanya kejadian pembegalan di salah satu daerah di wilayah Provinsi Lampung, tentunya ini menjadikan perhatian kita bersama, terutama Polda Lampung. Ya, kami ditemani oleh Bapak Dirkrim Polda Lampung, Bapak Dodi Renot, dan juga Pak Wadir dan seluruh para penyidik yang ada. Hadir di tengah-tengah kita ini adalah seorang bernama Saudara Muhammad Nasihun, berusia 28 tahun, warga Kota Bandar Lampung, yang mana yang bersangkutan ini adalah pekerjaan sehari-hariannya adalah sebagai seorang mempunyai pengobatan alternatif. Jadi yang bersangkutan ini adalah seorang YouTuber dan subscriber yang sampai saat ini dalam konten-konten yang dibuat itu adalah lebih dari 600.000. Nah, dalam kejadian ini yang bersangkutan saat ini tengah dilakukan undangan, dan tadi kita lakukan klarifikasi, artinya pemeriksaan saat ini masih tetap berjalan, tetapi untuk informasi kepada rekan-rekan kami sampaikan bahwa tayangan konten yang dibuat tersebut adalah tayangan konten yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2021 di daerah Lampung Timur. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk membuat konten pribadi untuk para pada kelompoknya atau masyarakatnya atau secara umum. Ya, itu yang disampaikan. Tetapi dalam kesempatan ini bahwa kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi itu sudah diakui dan hasil pemeriksaan juga demikian. Ya, saat ini pemeriksaan masih berlanjut karena sudah ada pemeriksaan yang lain termasuk kru yang ada. Jadi sudah kami tengah lakukan pemeriksaan saat ini adalah selain daripada Saudara Muhammad Nasihun, itu ada lagi 4 orang Nasihin Muhammad Nasihin. Kemudian juga ada 4 orang lain yang bertugas sebagai kru film. Berita selanjutnya, Wakil Menteri BUMN dan Gubernur Lampung hadiri groundbreaking BHC di Lampung Selatan. Groundbreaking Bakauheni Harbor City di Menara Siger, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 27 Oktober 2021. Dalam kegiatan groundbreaking BHC tersebut hadir Wakil Menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmojo dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dalam kegiatan tersebut hadir juga Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersama Forkopimda Lampung Selatan Direktur PT ASDP Ferry Indonesia Bakauheni Ira Puspadewi. Dalam acara tersebut rombongan disambut oleh tarian khas Lampung Merga Saibatin. Dalam acara groundbreaking tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni Masjid BSI, area UMKM, Menara Siger Creative Hub, Housing Development and Entrepreneur Center Bakauheni Harbor City. Dalam acara groundbreaking tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Direktur PT ASDP Ferry Indonesia Bakauheni Ira Puspadewi, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melakukan prosesi pencangkulan sebagai mulainya pembangunan Bakauheni Harbor City. Berita selanjutnya, hujan deras disertai angin kencang sebabkan 8 rumah di Lampung Selatan alami kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan mencatat terdapat 8 rumah di 2 kecamatan di Lampung Selatan yang mengalami kerusakan akibat curah hujan yang cukup tinggi yang disertai angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan M. Darmawan mengatakan, akibat curah hujan yang cukup deras dan dibarengi angin kencang yang terjadi dari pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat siang tadi mengakibatkan beberapa rumah mengalami kerusakan. Ada sekitar 8 rumah warga di 2 kecamatan yakni Ketapang dan Waisulan mengalami kerusakan cukup parah akibat curah hujan yang cukup deras disertai angin kencang. Untungnya tidak ada korban jiwa akibat kondisi cuaca tersebut. Di Kecamatan Ketapang ada 3 rumah terdampak angin puting beliung yang terjadi pada pukul 14:05 waktu Indonesia Barat
di Desa Sumbernadi di Dusun 1 RT 04 RW 02 Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Darmawan, warga terdampak angin puting yakni Nirte, Dewi, dan Gede Darme. Untungnya tidak ada korban jiwa akibat angin puting beliung tersebut. Darmawan menuturkan sebanyak 5 rumah rusak akibat angin kencang di Kecamatan Waisulan. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan yakni Sri Widiawati, warga RT 04 RW 01 Desa Pamulihan. Rumah Wiwin, warga RT 03 RW 01, rumah Eli Hartati di Dusun Sumberjaya, Desa Karangpucung, rumah Sumiati di Dusun Sumberjaya, RT 02 RW 04, Desa Karangpucung, rumah Susi di Dusun Sumberjaya, RT 01 RW 04 di Desa Karangpucung. Adapun tindakan yang dilakukan yakni dengan membersihkan sisa puing-puing pecahan asbes dan genting, memperbaiki atap rumah warga yang rusak bersama warga masyarakat sekitar. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dengan cuaca ekstrim saat ini, di mana sering sekali hujan deras disertai angin kencang. Selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Terkait untuk pengamanan Pilkades esok, pihaknya sudah menerjunkan petugas di masing-masing TPS. Mengantisipasi jika terjadi cuaca buruk sehingga bisa membantu pengamanan surat suara agar tidak basah ataupun rusak. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.